Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairan Jukartika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil flowchart algoritma yang saya ambil dari studi kasus kelompok saya, yaitu kekerasan yang terjadi pada anak. Di sini saya akan membahas masalah yang terjadi pada anak, kekerasan pada anak. Submasalah penganiayaan atau perlakuan salah pada anak. Kekerasan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan, dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya. Kekerasan anak. Nah, di sini solusi yang saya bahas itu dalam bidang psikolog. Pencegahan kekerasan menurut psikolog. Kekerasan psikolog adalah kekerasan yang dimana dilakukan untuk melukai mental atau jiwa seseorang sehingga bisa menyebabkan seseorang menderita gangguan jiwa. Kekerasan psikolog ini lebih dikenal oleh masyarakat banyak dengan nama kekerasan psikis. Bentuk dari kekerasan psikologis biasanya seperti ucapan yang menyakitkan hati, melakukan penghinaan terhadap seseorang atau kelompok, melakukan ancaman, dan sebagainya. Kekerasan psikologis ini bukan hanya bisa menimbulkan ketakutan saja, tetapi bisa juga menyebabkan seseorang mendapatkan trauma secara psikis. Jika korban kekerasan psikis sudah cukup parah, maka ia perlu dibawa ke psikiater atau psikolog. Selain itu, orang-orang di sekitarnya harus tetap mendukungnya agar mendapatkan keadilan. Solusi menurut psikolog. 1. Berusaha menghargai diri sendiri. Orang-orang yang mengalami kekerasan psikis umumnya terjadi pada seseorang yang kurang menghargai dirinya sendiri sehingga dapat memunculkan kekerasan psikis terhadap dirinya. Untuk itu, sebaiknya usahakan untuk selalu menghargai diri Anda sendiri sehingga yang namanya kekerasan psikis tidak akan terjadi pada diri Anda. Solusi kedua, memberikan pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti. Terjadinya krisis moral apalagi kekerasan psikis pada anak-anak zaman sekarang memang seringkali terjadi. Perlu kita ketahui juga bahwa yang namanya pendidikan memang belum merata ke semua kalangan. Adapun di dalam psikologis peranan keluarga memang sangat dibutuhkan dalam hal ini sehingga bisa sangat mempengaruhi pola pikir dan juga sikap seseorang untuk itu. Pendidikan budi pekerti sejak ini memang sangat dibutuhkan untuk saat ini. Solusi ketiga, jangan memperlihatkan kekerasan. Sebagai orang tua, sebaiknya jangan pernah memperlihatkan kekerasan atau bertengkar di hadapan anak. Hal ini juga bisa dilakukan sebagai cara untuk mengatasi kekerasan psikis, yaitu jangan pernah bertengkar di hadapan anak agar nantinya akan menghindari sikap kasar atau memicu seorang anak melakukan kekerasan psikis terhadap orang lain, sehingga anak tersebut akan berpikir ulang dan tidak akan menganggap hal tersebut adalah sebuah hal yang wajar, karena dampak kekerasan pada anak tidak dapat ditoleransi lagi. Solusi keempat, melakukan pengawasan saat anak menonton TV. Melakukan pengawasan saat anak menonton televisi, sebagai orang tua sebaiknya selalu mengawasi tontonan yang selalu dilihat anak. Misalnya pada sebuah tontonan yang mengumbar kekerasan di mana hal tersebut hanya demi rating atau itu beli bekal berupa pendidikan mental pada anak dan melakukan pengawasan dengan tepat.
Berikan anak tontonan yang memang disesuaikan dengan usia anak, karena biasanya sebagian besar dilihatnya seperti melakukan kekerasan psikis. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam berkata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.